Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Irung Tiga yang saya hormati, Ibu Bapak Guru SD Irung Tiga yang saya hormati, dan karyawan SD Irung Tiga yang saya hormati juga. Sebelumnya adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat. Di antaranya di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam wadah komunitas belajar kopi sandwich yang dibuat oleh Bu Eni. Mohon izin nanti di sini saya mau memaparkan terkait program SD yang akan diselenggarakan. Seperti apa nanti programnya, insya Allah nanti akan saya paparkan. Sebelumnya nanti mohon masukan terkait program yang akan saya paparkan. Kegiatan hari ini menindaklanjuti dari tugas kami dari BPGB terkait PKD Jawa Tengah Kabupaten Sidoarjo gelombang pertama, yaitu kelas kami yaitu kelas 007, yaitu di Kabupaten Sidoarjo termasuk gelombang pertama. Dan kemarin kita sudah laksanakan, rencana nanti 3 bulan ini sudah mendapat berjalan 2 bulan setengah. Jadi mohon doanya nanti untuk kelangsungan bisa lulus sampai akhir dan mendapat sertifikat lulus dengan kategori umum. Oke, langsung saja untuk rencana lanjut disusun oleh saya sendiri, Haryanto Sarjana Pendidikan, yang masuk dalam kelas 7 gelombang pertama PKD Jawa Tengah. Di sini saya memaparkan sebuah program, di mana program tersebut kami beri judul yaitu Jumat Cyber Darling, yaitu Jumat Bersih dan Sadar Lingkungan. Nah, di mana di lingkungan kita yaitu terdapat komunitas, yaitu ada guru, ada karyawan, ada siswa didik, dan di mana di setiap siswa didik itu mempunyai karakter lain-lain. Ada yang sadar lingkungan, ada yang kuat dengan kebersihan lingkungan sekitar sekolah. Dan di sini judul ini kami buat, kami presentasikan, nanti mohon masukan terkait program yang akan kami laksanakan. Untuk latar belakang masalah kenapa judul ini kami buat, yaitu di lingkungan sekitar SD kita sangat indah, banyak pepohonan yang ada di sekitar sekolah, sehingga banyak sampah yang berasal dari daun-daun yang jatuh, dan di samping itu juga banyak sampah dari sisa bungkus makanan anak-anak. Terkadang anak-anak itu buang sampah sembarangan meskipun sudah diberi tempat sampah di setiap kelas masing-masing. Yang latar belakang kedua adalah program Cyber Daring ini merupakan program yang akan mendorong murid-murid atau siswa didik untuk sadar akan lingkungan sekitar, mengajarkan anak untuk mengimplementasikan kepemimpinan secara konseptual dan mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Jadi nanti selain menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, anak-anak juga diajarkan tentang kepemimpinan secara konseptual yang positif, arif, dan bijaksana. Lanjut. Untuk tujuan program ini, program ini direncanakan ada tujuan, yaitu tujuannya 1. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli peserta didik terhadap lingkungan sekitar
agar selalu bersih dan mengedepankan sikap kepemimpinan murid dalam mengorganisir sebuah kegiatan. Seperti tadi latar belakang, jadi program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli anak didik terhadap lingkungan sekitar agar tetap menjaga kebersihan. Karena apa? Di lingkungan yang bersih, di lingkungan yang sehat, nanti proses KBM akan berjalan dengan lancar dan konsentrasi anak lebih fokus terhadap menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Lanjut. Nah, dalam perencanaan program tersebut ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui, yaitu 1. Tahapan survei atau kita buat pertanyaan. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, nanti merumuskan. Yang keempat, menjabarkan rencana. Yang berikutnya adalah atur eksekusi. Nah, kita coba menjabarkan satu-satu. Tahap yang pertama adalah buat pertanyaan atau survei, yaitu yang dimaksud bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran peserta didik akan kebersihan lingkungan sekitar. Ya, tindakan yang kita ambil nanti kita bisa berdiskusi bersama kepala sekolah, rekan kerja tentang bagaimana program cyber daring ini dapat berjalan dan berhasil. Yang kedua, tindakan kedua, dialog dengan rekan kerja mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan untuk membuat peserta didik sadar akan kebersihan lingkungan sekolah. Di sini kepala sekolah sebagai pimpinan, jadi sebagai pengambil kebijakan dan penentu keputusan. Untuk tahap yang kedua adalah identifikasi. Nah, dalam tahap pertama tadi membuat pertanyaan atau survei, sekarang tahap kedua adalah identifikasi. 1. Kita mengidentifikasi aktivitas apa saja yang dilakukan oleh siswa atau murid untuk sadar akan lingkungan sekolah. Yang kedua, apa yang murid sukai ketika melaksanakan bersih-bersih lingkungan. Yang ketiga, kebijakan mana yang telah mendukung akan sadar lingkungan. Jadi mungkin sudah ada kebijakan lain selain program yang akan saya dilaksanakan, yang mana kebijakan sebelumnya itu mendukung kebijakan yang mendukung program yang akan kita laksanakan besoknya, yang akan kita rencanakan. Untuk tahap berikutnya, ini tindakan identifikasi adalah survei lingkungan belajar atau Sulingjar. Yang berikutnya, melakukan koordinasi dengan teman sejawat untuk melihat kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Jadi kita melihat nanti lingkungan sekitar sekolah seperti apa, dan itu nanti yang akan menjadi target utama kita melakukan program cyber daring atau bersih lingkungan dan sadar lingkungan. Untuk tahap berikutnya adalah merumuskan. Di sini yang dimaksud adalah seperti apa bentuk kegiatan cyber daring yang menyenangkan sekaligus menguatkan hubungan antar warga sekolah. Mungkin yang dimaksud kita melakukan kegiatan yang dimana anak tersebut tidak bosan tapi senang, tapi bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi kita kemas, kita konsep kegiatan itu menyenangkan tapi juga berdampak positif kepada lingkungan. Yang kedua yaitu dampak positif yang akan didapat jika program ini berjalan dengan baik. Jadi nanti kita bisa mengira-ngira kalau program ini berjalan dengan baik, dampaknya seperti apa. Nanti kita bisa mengidentifikasi dampak positif yang akan kita dapat. Untuk tindakan yang dilakukan untuk tahapannya adalah menyediakan ruang dialog untuk guru, kepala sekolah, perwakilan kelas,
untuk membahas tentang kesadaran akan kebersihan lingkungan sekolah. Jadi di tahapan ini kita melibatkan guru, melibatkan kepala sekolah, dan melibatkan siswa sebagai objek utama atau pelaku utama dalam program yang akan kita laksanakan. Untuk tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Di sini ada dua penjabaran. Satu, kebijakan sekolah seperti apa yang sudah ada yang dapat menguatkan program ini. Jadi yang seperti saya katakan dari awal, jadi kebijakan sebelumnya yang bisa menguatkan atau mendukung kebijakan yang akan kita laksanakan besok. Yang kedua, bagaimana program ini dapat masuk dalam jadwal mingguan sekolah. Jadi kita berusaha untuk memasukkan program ini sebagai jadwal rutin mingguan. Nanti bisa di schedule atau dijadwalkan setiap berapa minggu sekali. Yang berikutnya, yang ketiga adalah seberapa besar kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Untuk tindakan untuk penjabaran dana, satu, yaitu musyawarah bersama untuk membahas pengelolaan alur komunikasi dan penentuan kebijakan. Jadi dalam musyawarah nanti kita bisa membicarakan tentang alur komunikasi dari siapa ke siapa, terus dilanjutkan ke siapa. Mungkin dari pembuat program kita konsultasikan ke kepala sekolah sebagai pemangku jabatan, nanti bisa dikomunikasikan ke guru kelas masing-masing, selanjutnya diteruskan ke siswa didik atau peserta didik. Yang kedua adalah pembagian tugas. Nanti setiap kelas, setiap guru diberi tugas apa, nanti bisa dibagi di tahapan jabatan rencana. Yang berikutnya adalah penentu kebijakan yang mendukung. Dan penentu kebijakan adalah ibu kepala sekolah. Untuk tahapan berikutnya adalah atur eksekusi. Ya, ini intinya di sini. Jadi bagaimana nanti kita mengatur eksekusi atau kita actionnya seperti apa. Nah, dalam atur eksekusi ini, dalam action ini kita melibatkan siapa guru dan murid dalam tanda kurung yang bertanggung jawab mengkoordinir, mengawasi kegiatan dan target kegiatan. Jadi nanti guru diberi tugas apa, mengkoordinir kelompok mana, dan membersihkan atau target yang harusnya di sebelah mana, nanti bisa dikoordinir di atur eksekusi. Tindakan yaitu membentuk kelompok kerja yang akan mengatur dan memandu jalannya kegiatan. Jadi nanti bisa kita kelompokkan kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok apa, nanti memberikan sebelah sana, memberikan sebelah sana, nanti bisa diatur sesuai dengan kesepakatan. Untuk berikutnya adalah struktur program dan mitra. Dalam program ini ada struktur, yaitu kegiatan yang memiliki ukuran dan detail target, atau maksudnya detail target adalah pelaku utama nanti siapa. Nah, di sini program cyber daring menargetkan lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah, sekitar sekolah, sampai ke halaman, sampai nanti ada aset lapangan untuk olahraga, dengan melibatkan semua murid, yaitu murid kelas 1 sampai kelas 6, baik cewek atau cowok. Untuk pelaksanaan program ini, mungkin rencananya program cyber daring ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ketiga. Nanti kesepakatan seperti apa, atau kita ubah minggu kedua atau minggu, yang penting nanti ada komunikasi antara guru, kepala sekolah, dan siswa, biar nanti tidak bertumbuhan dengan program yang lain. Untuk selanjutnya adalah identifikasi dan kemitraan. Melalui pemetaan berbasis aset
di SD Negeri Lurung 3 memiliki beberapa aset yang sekiranya dapat mendukung program cyber daring. Apa saja aset itu adalah yang pertama aset manusia. Aset manusia terdiri dari kepala sekolah, teman sejawat, penjaga sekolah, dan peserta didik atau murid-murid. Di sini kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan atau pengambil keputusan itu nanti bisa masuk di aset politik, jadi nanti bisa bekerja sama dengan mungkin kepolisian, mungkin dengan puskesmas atau apa. Di sini kepala sekolah berlaku sebagai pengambil kebijakan atau pengambil keputusan. Untuk teman sejawat nanti bisa untuk sebagai pengawas atau mengkoordinasi masing-masing. Untuk penjaga sekolah nanti bisa membantu siswa atau murid dalam nanti membersihkan atau mengupdatekan lingkungan mana yang harus dibersihkan. Untuk aset yang kedua adalah aset lingkungan. Di SD Negeri 3 memiliki halaman sekolah dan lapangan olahraga. Untuk aset yang ketiga adalah aset sosial. Oke, aset sosial terdiri dari komite atau wali murid dan puskesmas. Itu nanti termasuk kemitraan, jadi kita bisa bekerja sama dengan wali murid atau komite dan bisa dengan puskesmas, yang di sini puskesmas lebih cenderung ke dalam bidang kesehatan. Nanti mungkin kita bisa bekerja sama dalam bidang nanti pemberian sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih. Untuk aset yang keempat adalah aset fisik. Di SD Negeri 3 memiliki beberapa aset fisik, yaitu satu, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, musola, kamar mandi, mungkin masih ada ruang perpustakaan, terus aula, ruang kesenian, ada juga ruang komputer atau TK. Nah, mungkin nanti di tahapan tadi, identifikasi tadi, kita bisa mengidentifikasi mana saja ruangan yang perlu kita fokuskan untuk dilakukan atau diberlakukan program cyber daring tadi. Jadi kita nanti bisa memfokuskan selain di halaman sekolah yang tadi banyak sampah dari daun yang jatuh dan dari sampah sisa bungkus makanan atau sisa jajanan dari siswi. Untuk berikutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi dan refleksi program ini akan melibatkan semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, dewan guru, murid-murid, dan penjaga sekolah, yang nantinya hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah untuk keberlanjutan program tersebut. Jadi nanti setelah program ini berjalan, nanti ada sebuah evaluasi atau nanti ada evaluasi untuk mengukur seberapa keberhasilan, seberapa efektifnya program ini untuk kelangsungan KBN di SD Negeri Lurung 3. Yang kedua, poin kedua adalah kegiatan evaluasi ini dapat dilaksanakan setelah minimal 3 kali program tersebut berjalan. Maksudnya nanti program ini sebulan sekali, jadi minimal 3 bulan sekali kita evaluasi seberapa bermanfaatnya, seberapa efektifnya program ini untuk kepentingan atau untuk keberlangsungan KBM di SD Negeri Lurung 3. Nanti jika dirasa program ini sangat bermanfaat bagi warga sekolah, nanti bisa untuk pertimbangan keberlanjutan program ini ke depannya. Oke, untuk selanjutnya
Nah, dalam setiap program mungkin ada tantangan atau ada mungkin sebuah hambatan yang akan kita temui, tapi semua itu mungkin pasti ada solusinya, yaitu kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam program cyber daring ini. Yang pertama, masalah waktu, ya. Mungkin tadi dikatakan kita program ini dilaksanakan sebulan sekali, yaitu pada hari Jumat minggu ketiga, jamnya mungkin dari jam 7 sampai jam 9. Jadi dalam kurun waktu 2 jam ini mungkin belum bisa maksimal dalam melakukan bersih-bersih lingkungan. Jadi mungkin itu nanti yang akan jadi hambatan. Jadi nanti kita bisa cari solusinya. Terus yang kedua, siswa dalam melaksanakan program ini mungkin banyak yang kurang serius. Dan di Indonesia mempunyai 104 siswa. Jadi mungkin ada yang serius untuk bersih-bersih, mungkin ada yang mungkin namanya juga anak banyak, mungkin ada yang gojekan, ada yang bermain malah ganggu urangi-wangi. Jadi mungkin jadi salah satu hambatan atau tantangan bersih dalam program tersebut. Yang ketiga adalah peralatan atau sarana kebersihan yang masih kurang, ya. Dari 104 mungkin kita punya sapu berapa, punya kertas berapa, punya sambal berapa, mungkin itu jadi salah satu tantangan yang akan kita hadapi dalam program ini. Ya, terima kasih untuk komunitas belajar Covid Sandwich atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan program yang akan kami rencanakan, yaitu yang berjudul cyber daring atau si bersih dan sadar akan lingkungan. Mungkin dari kami cukupkan itu, mohon masukan dan arahan terkait program yang akan kita laksanakan besok agar kedepannya program ini bisa berjalan dengan lancar, bisa sukses dan bermanfaat bagi warga SD Negeri Wirun 3. Oke, sebelum kita tutup, monggo kalau ada masukan, saran atau mungkin pertanyaan yang akan diajukan, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Hari yang sudah memberikan waktu kepada kami. Pakai mic. Terima kasih Pak Hari yang sudah memaparkan program yang bagi kami cukup menarik dan bisa dicoba untuk kegiatan ini, cyber daring, bersih-bersih dan sadar lingkungan. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan banyaknya tempat atau luasnya tempat dari kita di Negeri 3 dan banyaknya juga anak-anak yang nanti dilibatkan, sehingga ini beberapa masukan saja nanti bisa dicangkan bersama, yaitu pembagian wilayah. Artinya nanti bisa dibagi untuk anak kelas 6 membersihkan bagian ini, kelas 5 membersihkan bagian ini, kelas 4 membersihkan bagian ini, sehingga nanti untuk waktunya tidak begitu lama, karena waktu Jumat juga tidak begitu lama untuk kegiatan KBM, dan nanti bisa Pak Hari buat rundown kegiatan, apakah satu hari Jumat itu agenda kita bersih-bersih atau mungkin ada agenda yang lain seperti kegiatan belajar mengajar,
diliburkan atau bagaimana nanti bisa kita bicarakan, bisa kita musyawarahkan bersama. Terus apa itu untuk kegiatan sebelum dan sesudahnya nanti bisa disampaikan. Terus mengenai seragam dan sebagainya, alat-alat yang dibawa untuk kebersihan juga nanti bisa disampaikan di musyawarah ini atau nanti kepada anak-anak. Ini saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mubianto atas saran masukan. Ya. Mungkin sebelum saya jawab ada tambahan atau saya jawab dulu untuk kepala saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hari selaku pemapar program duduknya itu yang dengan berjudul Jumat Bersih, Jumat Siber Gandeng. Nah ini semoga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar, yaitu untuk mengantisipasi anak-anak itu kan, kalau kebersihan itu kan gerombol sana, gerombol sini. Nah, dioyak di sana, larinya ke sini. Nah, untuk itu monggo ini biar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Tadi program yang untuk kelompok, nah ini mohon untuk difikkan kelas berapa, membersihkan apa, kelas yang bertanggung jawab siapa. Nah itu monggo untuk bisa dilaksanakan. Terima kasih. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan lingkungan di sekolah kita bisa menjadi bersih dan sehat. Terima kasih. Semangat untuk berikutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Kepala Sekolah yang memberikan masukan. Langsung saja dari Pak Mor terkait nanti satu pembagian tugas, yang kedua adalah sarana dan prasarana yang harus dibawa, yang ketiga itu Mas terkait andon. Nanti masalah nanti pembagian tugas tadi sudah disampaikan di awal. Jadi nanti kelas kecil nanti berfokus di ruang kelas dan di dalam halaman sekolah. Dan kebetulan sekolah kita berada di pinggir jalan, ya, jalan cukup ramai. Jadi untuk anak kelas kecil nanti berfokus di ruang kelas dan di halaman sekolah. Dan untuk kelas besar itu nanti kelas besar terdiri 4, 5, 6, kelas kecil 1, 2, 3. Yang kelas besar nanti di ruang kelas masing-masing dan di luar halaman sekolah. Jadi untuk menjaga keamanan dari lalu lintas, nanti kelas besar mungkin lebih mudah diarahkan dibanding dengan kelas 1. Yang kedua nanti masalah alat yang dibawa, tadi sudah disampaikan tantangan yang mungkin dihadapi adalah salah satunya adalah sarana prasarana, dan nanti kita mohon bantuan anak didik untuk membawa peralatan dari rumah. Tapi kita himbau peralatan juga, yaitu peralatan yang tidak membahayakan siswa didik tersebut. Mungkin contoh sapu atau tempat sampah atau kemonceng itu bisa dibawa nanti dari rumah. Masalah cangkul terus sabit nanti biar penjaga sekolah yang menyediakan dan menggunakan. Terkait randon, hari Jumat adalah hari yang pendek untuk KPM. Kita mulai jam 7 selesai jam 11. Nanti kita tetap tidak lupa berkoordinasi dengan guru kelas masing-masing, yang nanti keputusannya diambil oleh Bu Kepala Sekolah terkait nanti kita laksanakan jam berapa sampai jam berapa. Yang terpenting tidak mengganggu jadwal KPM di hari
Kepala, terima kasih. Tadi mohon untuk kelompok-kelompok itu diberikan, seperti yang tadi awal saya sampaikan Bu. Nanti kelas kecil 1, 2, 3 nanti fokus ke halaman sekolah dan ruang kelas, dan kelas besar nanti di ruang kelas dan di luar halaman sekolah. Jadi nanti dikoordinir oleh ketua kelas dan diawasi, dipandu oleh guru kelas masing-masing. Jadi nanti biar nanti tidak terjadi ini bolo-bolonan, ini bolo-bolonan, nanti biar fokus ke kelas masing-masing, dipimpin ketua kelas dan dipandu guru kelas masing-masing. Mungkin itu jawaban dari kami. Semoga saja seperti harapan kita bersama, program ini bisa berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat bagi warga lingkungan sekolah, terutama SD Negeri Wirul 3, yang dimana kedepannya yang kita harapkan adalah siswa, siswi, warga sekolah hidup sehat dan bisa belajar dengan tenang, bisa fokus untuk mengambil pelajaran, dimana yang kita harapkan adalah prestasi anak-anak lebih maju dari sebelumnya. Karena apa? Dengan bertambahnya fokus belajar, maka insya Allah akan menjadi titik awal perkembangan prestasi atau kemajuan prestasi di negeri SD Negeri Wirul 3, yang imbasnya nanti menarik warga untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD Negeri Wirul 3. Mungkin kalau sudah nggak pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dedikasi pemikiran yang telah diberikan demi berjalannya program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.